Hai semua, saya Zinan Ramadan. Kali ini saya ingin membahas tentang batuan beku. Tapi sebelum itu kita harus tahu nih apa itu batuan beku. Batuan beku adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mengalami pembekuan. Batuan beku ini juga disebut dengan igneous rock. Magma yang membeku ini merupakan magma yang mendingin dan mengeras, dengan atau tanpa proses kristalisasi yang terjadi baik di bawah permukaan sebagai jenis batuan intrusif atau plutonik, maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif atau vulkanik. Nah, kita sudah tahu kan apa itu arti batuan beku. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membicarakan mengenai proses terbentuknya batuan beku. Batuan beku ini sendiri terbentuk oleh magma yang ada di dalam perut bumi. Batuan beku ini terbentuk karena adanya magma yang mengeras atau mengalami pembekuan. Magma ini berasal dari batuan setengah cair ataupun oleh batuan yang sudah ada sebelumnya, baik itu berada di mantel bumi maupun di dalam kerak bumi. Nah, jadi ada beberapa tahapan proses pembentukan batuan beku, yaitu yang pertama adalah bergeraknya magma yang berada di dalam dapur magma atau magma chamber naik ke atas. Pergerakan magma tersebut dipengaruhi oleh sifat magma yang lebih ringan dari batuan di sekitarnya. Kemudian tahap yang kedua, magma yang telah bergerak ke atas akan mengalami tekanan yang besar baik dari magma itu sendiri maupun tekanan dari sekitar dapur magma. Tahap yang ketiga, terjadinya erupsi gunung berapi. Erupsi ini akan melelehkan magma berupa lava ke permukaan bumi. Terkadang erupsi juga disertai dengan letusan yang dahsyat. Kemudian tahap yang keempat, tahap pendinginan atau tahap pengkristalan magma. Baik magma yang sudah berada di permukaan bumi maupun yang tidak mencapai permukaan bumi. Pengkristalan merupakan proses menurunnya pergerakan ion-ion magma disertai penyusunan ion menjadi bentuk yang teratur. Pengkristalan magma dipengaruhi oleh suhu permukaan bumi yang lebih rendah daripada suhu magma ketika berada di dalam perut bumi, dan juga komposisi serta banyak kandungan bahan volatil pada magma. Kemudian tahap yang terakhir, magma yang telah mengkristal akan membentuk berbagai jenis batuan beku tergantung pada kecepatan pembekuannya. Jadi seperti itu proses-proses terjadinya batuan beku. Kemudian ada macam-macam batuan beku. Batuan beku ini dibagi menjadi dua, yaitu batuan beku luar dan batuan beku dalam. Oke, kita bahas dulu yang batuan beku luar. Jadi, batuan beku luar ini adalah batu hasil dari sebuah ledakan gunung berapi yang mengeluarkan lelehan lava panas. Kemudian lelehan lava panas ini akan jatuh ke permukaan bumi yang akan mendingin dengan cepat dan membentuk batuan beku ekstrusif atau batuan beku luar ini. Keluarnya magma di permukaan bumi melalui rekahan yang dinamakan erupsi linier atau fissure eruption. Nah, batuan luar ini yang pertama ada obsidian. Batu obsidian ini merupakan kaca vulkanik yang terbentuk sebagai batu apung ekstrusif. Obsidian ini pecah dan membentuk retakan seperti kulit, menghasilkan ujung yang tajam yang dipakai suku aborigin untuk membuat perkakas atau senjata. Warna dari batu obsidian ini adalah warna hitam. Kemudian ada batu riolit. Batuan ini berupa kristal feldspar beserta sedikit serpihan kaca. Batuan ini pada dasarnya mempunyai komposisi yang sama dengan granit, tapi tekstur butiran riolit ini lebih halus karena pendinginannya lebih cepat dari lava. Warna dari batuan ini sedikit terang, biasanya berwarna abu-abu atau merah muda. Kemudian ada batu andesit. Batuan ini merupakan pertengahan antara granit dan basalt serta memiliki permukaan yang bintik-bintik. Biasanya batuan ini berwarna gelap atau abu-abu kehitaman. Nah, yang terakhir ada batuan basalt. Batuan basalt ini merupakan batuan gunung api yang paling umum ditemukan. Batuan ini berupa lembaran lava tebal. Biasanya warna batuan ini agak gelap. Nah, kemudian kita menjelaskan bagian batuan beku dalam atau intrusif.
Batuan beku dalam ini merupakan hasil dari pendinginan perut bumi atau bawah tanah. Magmanya akan membentuk batuan berbentuk kubah yang disebut batolit atau batuan. Batuan beku dalam ini yang pertama ada granit. Batuan granit ini berasal dari campuran feldspar putih atau merah muda, quartz, dan sejumlah mika biotik atau fosfofit. Terbentuk dari tabrakan dua lempeng karena proses pendinginan perlahan sehingga kristal berukuran besar. Batuan ini biasanya berwarna terang, merah muda, kelabu, atau putih. Kemudian ada batu sienit. Batu sienit ini biasanya batuan mengandung quartz atau tidak sama sekali. Batuan ini terlihat seperti granit. Batuan ini biasanya berwarna putih, merah muda, abu-abu. Batuan ini merupakan tekstur butiran yang kasar. Kemudian ada batuan gabbro. Batuan gabbro ini sama halnya dengan sienit. Batuan ini mengandung quartz atau tidak sama sekali. Batuan ini memiliki tekstur yang berlapis-lapis. Biasanya batuan ini berwarna gelap, abu-abu atau hitam. Nah, yang terakhir ada batu dunit. Batu dunit ini terbentuk dari ofilin sehingga berwarna coklat kehijauan. Biasanya batuan ini itu berwarna hijau atau coklat. Kemudian kita membahas klarifikasi batuan beku. Menurut Sriono 2004 dalam bukunya yang berjudul Geologi Umum menjelaskan bahwa batuan beku secara umum dibedakan menjadi 3 macam, yaitu batuan beku luar, ekstrusi atau vulkanis, kemudian batuan beku gang atau celah, dan yang terakhir batuan beku dalam, plutonis atau intrusi. Kita bahas dulu nih batuan beku luar. Jadi batuan beku luar itu adalah magma yang telah keluar di permukaan bumi, disebut lava. Setelah sampai di permukaan bumi, proses pendinginan berjalan dengan sangat cepat sehingga tidak ada kesempatan untuk berlangsungnya proses kristalisasi. Contoh dari batuan beku luar itu adalah rhyolith, andesit, trachyte, basalt, obsidian, dan batu apung. Kemudian batuan beku gang atau celah. Batuan beku gang ini adalah magma yang bergerak naik ke permukaan bumi mengalami proses pendinginan yang lebih cepat. Lokasi terjadinya ini pembukuan magma pada sela lapisan batu-batuan atau pada corong diatretma atau saluran magma yang sedang naik di lapisan kulit atau kerak bumi. Contoh dari batuan beku gang ini adalah porfit, granit, porfit sienit, dan porfit gabbro. Nah, yang terakhir ini adalah batuan beku dalam, plutonis atau intrusi. Ciri utama dari batuan beku dalam ini adalah berstruktur hollow, kristalin, atau granitis. Semua bagian dari batuan ini terdiri dari kristal-kristal. Nah, pada waktunya terjadi pembekuan, turunnya suhu berjalan sangat lambat, maka terjadilah pengkristalan yang sempurna. Contoh dari batuan beku dalam ini adalah batu granit, diorit, gabbro, dan sienit. Setelah membahas klarifikasi batuan beku, kali ini saya ingin menjelaskan tentang struktur batuan beku. Struktur batuan beku ini dibagi menjadi 2, yaitu struktur beku ekstrusif dan intrusif. Kali ini saya ingin membahas yang struktur batuan beku ekstrusif terlebih dahulu. Yang pertama itu ada masif, sitting joint, lava pillow, vascular, amygdaloidal, dan columnar joint. Nah, kita jelasin dulu nih dari yang masif. Masif ini struktur yang memperlihatkan suatu massa batuan yang terlihat seragam dan tidak menunjukkan adanya sifat aliran jejak gas, serta tidak menunjukkan adanya fragmen lain yang tertanam dalam tubuh batuan beku ini. Yang kedua, sitting joint. Sitting joint ini adalah sekumpulan kekar yang kira-kira sejajar dengan permukaan tanah, terutama pada batuan beku yang terlihat sebagai lapisan. Terbentuknya kekar ini akibat penghilangan beban batuan yang tererosi. Penghilangan beban pada kekar ini terjadi akibat batuan beku yang belum benar-benar membeku secara menyeluruh. Tiba-tiba di atasnya terjadi erosi yang dipercepat.
Kemudian struktur lava pillow atau pillow lava, yaitu struktur yang menyerupai bantal yang bergumpal-gumpal. Hal ini diakibatkan proses pembekuan terjadi pada lingkungan air. Ukuran dalam lava bantal ini sekitar 30-60 cm dengan jarak antar bantal berdekatan yang diantaranya diisi oleh batuan klasik. Kemudian struktur vaskular. Struktur vaskular ini memperlihatkan lubang-lubang pada batuan beku yang berbentuk bulat atau elips dengan penyebaran yang tidak merata. Vaskular ini terjadi akibat keluarnya gas yang terlalu dalam magma karena penurunan tekanan di sekitarnya atau setelah mencapai permukaan bumi. Kemudian ada amigdaloidal, yaitu struktur vaskular yang kemudian terisi oleh mineral lain seperti kalsit, kuarsa, atau zeolit. Kemudian yang terakhir ada cumular joint. Cumular joint ini yaitu kekar yang disebabkan karena gaya pengerutan yang timbul karena adanya kontraksi pada proses pendinginan dan biasanya berbentuk poligonal yang memanjang. Kemudian membahas struktur batuan beku intrusif. Struktur batuan beku intrusif ini dibagi menjadi dua, yaitu konkordan dan diskordan. Konkordan ini adalah tubuh batuan beku intrusif yang sejajar dengan pelapisan di sekitar. Di konkordan yang pertama itu ada sil. Sil ini adalah tubuh batuan intrusif yang berupa lembaran dan sejajar dengan pelapisan batuan di sekitarnya. Kemudian ada lakolit. Lakolit ini adalah tubuh batuan intrusi yang berbentuk cembung, di mana pelapisan batuan yang semulanya datar menjadi melengkung karena terdesak oleh intrusi ini. Sedangkan bagian bawahnya tetap datar. Nah, kemudian ada lopolit. Lopolit ini adalah tubuh batuan intrusi yang berbentuk cekung. Kemudian yang terakhir ada pakolit. Pakolit ini adalah tubuh batuan beku yang menepati siklin atau antiklin yang telah berbentuk atau terbentuk sebelumnya. Nah, kemudian di bagian diskordan, yaitu ada dik. Dik ini merupakan suatu tubuh intrusi yang memotong lapisan batuan di sekitarnya. Kemudian ada batolit. Batolit ini merupakan tubuh intrusi yang mempunyai ukuran sangat besar, yaitu lebih dari 100 km dan membeku pada kedalaman yang sangat besar. Kemudian yang terakhir ada stok. Stok ini adalah salah satu batuan intrusif yang mempunyai kenampakan seperti batolit, yaitu bentuknya dari beraturan tetapi dimensinya lebih kecil, yaitu kurang dari 10 km. Nah, yang terakhir ada contoh batuan beku. Yang pertama ada batu apung, kedua batu obsidian, ketiga batu granit, keempat batu basal, kelima batu andesit, yang keenam batu gabbro, yang ketujuh batu kimberlit, yang kedelapan batu felsit, yang kesembilan batu komatit, dan yang ke-10 batu latit. Itulah contoh dari batuan beku. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menonton video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang telah menonton video ini. Saya Zidan Ramadan, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman.